Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masih bersama saya Mbah Roto mengulas kembali uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Jadi untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya di luar kemampuan manualnya, setelah kita memiliki sebuah handphone, pastinya kita wajib juga memiliki nomor tujuan yang kita mau hubungi, dan nomor itu wajib dimiliki oleh orang yang kita akan hubungi. Begitu juga ketika kita telepon, handphonenya sudah lengkap, ada baterainya, ada sinyalnya, tahu cara pakainya, kemudian tahu nomor tujuannya. Ketika kita telepon, kita tekan, maka detik itu juga komunikasi kita akan tersambung. Padahal jaraknya dari kita menelpon ke tempat orang yang jauh di sana itu di luar batas kemampuan. Bisa jadi ada di 10 km, 100 km, 1000 km, bahkan ada di belahan dunia yang lainnya. Artinya masih sama-sama dalam satu dimensi. Nah, begitu juga dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang kita sambungkan adalah sang pembawa wasilahnya dahulu. Sang pembawa wasilah itu di baliknya ada frekuensi dan gelombang. Frekuensinya adalah alam akhirat, gelombangnya adalah gelombang mutlak. Itulah yang disebut dengan channel atau wasilah, yang dibaliknya ada frekuensi dan gelombang. Nah, yang kita pegang adalah handphonenya. Kita ngomong sama handphonenya. Tetapi karena kita diajari untuk bagaimana cara memakai handphonenya, kemudian sinyalnya yang support, baterainya juga ada, maka komunikasi hubungan antara manusia satu dengan manusia yang jaraknya jauh di sana itu pun berlangsung dengan baik. Begitu juga ketika kita setelah menemukan sang pembawa wasilah yang itu adalah link carrier atau channel, yang dibaliknya ada frekuensi dan gelombang, maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teknik robitoh, ku hadapkan wajahku dengan wajah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu wajahnya Allah Ta'ala yang di dunia ini adalah sang pembawa wasilah atau yang kami sebut dengan channel, maka hubungannya pun langsung, dengan syarat memakai metodologi yang kami sebut adalah tarekatullah. Nah, bagaimana jika kita nggak memakai tarekatullah? Sama saja ibarat kita berbicara dengan orang yang jaraknya jauh di sana tanpa menggunakan handphone. Nah,
Jika kita paksakan kita berbicara dengan orang yang jaraknya jauh di sana dengan tanpa menggunakan handphone, kita berbicara sendiri pasti kita akan dianggapnya dengan orang yang gila. Begitu jugalah di zaman ini. Banyak orang beribadah bertujuan berkomunikasi pada Allah Ta'ala, tapi tanpa melalui metodologi atau teknik jalan dan caranya. Sama seperti tadi, ibarat kita menelpon, kita menghubungi orang lain tanpa menggunakan alat komunikasi handphone, pasti kita dianggapnya tidak waras. Begitulah zaman ini sekarang. Kita manusia hidup di alam dunia yang dibatasi oleh ruang dan waktu, sedangkan Allah Ta'ala di ujung langit akhir tertinggi beribadah menuju Allah Ta'ala yang seharusnya harus memakai channel, wasilah yang dibaliknya ada frekuensi dan gelombang. Tetapi zaman ini orang kebanyakan tidak memakai jalan dan caranya. Inilah zaman ini yang disebut zaman edan. Nah, untuk itulah pentingnya mencari wasilah. Wasilah itu channel yang dibaliknya ada frekuensi dan gelombang. Temukan wasilahnya, kemudian ikuti bimbingan-bimbingannya, maka secara otomatis ketika kita beribadah menuju Allah Ta'ala, maka hubungan kita pun akan langsung sebagaimana kita berhubungan dengan orang lain yang jaraknya jauh di sana dengan menggunakan alat telekomunikasi handphone. Hanya saja untuk belajar mengaplikasikannya kita mesti berjuang bersungguh-sungguh, mati-matian, habis-habisan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Orientasi kita, tujuan kita, harapan kita hanyalah untuk Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Demikianlah pentingnya mencari channel atau wasilah yang dibaliknya ada frekuensi dan gelombang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqwa wabtau ilaihi wasilah wa jahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah agar engkau bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguhlah di jalan itu, berjuang dengan penuh pengorbanan agar engkau masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa berizki dipertemukan dengan sang pembawa wasilah di zaman ini. Dulu sang pembawa wasilah itu ada pada rasul-rasul yang sebelumnya. Ada pada Rasul Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan juga Nabi Muhammad. Di zaman ini pembawa wasilahnya adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang mewarisi estafet kepribadian nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya, yang dibaliknya ada frekuensi dan gelombang yang mutlak. Jadi carilah al-ulama yang bisa menghubungkan kita, mengenalkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakai teknik, jalan, serta caranya. Demikian yang saya sampaikan pada kali ini.
Salam kepengetahuan tasawuf ilmiah, salam taklim ma'rifat. Ilahi anta maksudi warituka madubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.